saya Widya Satria dengan NIM 856286119. Saya adalah mahasiswi Universitas Terbuka jurusan PGSD PBJJ Padang. Hari ini saya akan mempraktekkan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan praktikum kali ini adalah mengamati struktur bunga kembang sepatu. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama yaitunya adalah kaca pembesar jika ada. Terus yang kedua ada bunga kembang sepatu. Terus yang ketiga adalah pisau. Berikutnya adalah pinset. Terus lembar pengamatan. Berikutnya, langkah pertama adalah kita mengamati struktur bunga kembang sepatu. Di sini saya akan mengamati struktur dari bunga kembang sepatu. Pertama, bunga kembang sepatu itu terdiri dari ada tangkainya. Lanjut, di sini ada kelopaknya yang berwarna hijau. Terus di sini ada mahkota bunga kembang sepatu. Terus di sini ada tangkai dari putik bunga kembang sepatu. Nah, yang berwarna kuning ini itu adalah yang kecil-kecil ini merupakan benang sari dari bunga kembang sepatu. Sementara yang bulat-bulat di atasnya ini merupakan putik dari bunga kembang sepatu. Saya akan membahas satu persatu dari struktur bunga kembang sepatu. Pertama, yang berwarna hijau ini merupakan kelopak bunga kembang sepatu. Jika dilihat dari dekat, kelopak bunga kembang sepatu ini ada tambahan kelopaknya atau yang disebut dengan epikelips. Fungsinya adalah untuk melindungi kelopak bunga saat masih muda. Nah, bagian bunga kembang sepatu yang berikutnya adalah mahkota dari bunga kembang sepatu. Di sini kelopaknya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah mahkota bunga kembang sepatu berjumlah 5. Warnanya di sini adalah warna krim, sementara di tengah bagian tengahnya itu berwarna merah. Bagian ketiga dari bunga kembang sepatu adalah benang sari. Benang sari ini agar kita bisa mengamatinya, ini saya perlihatkan dari jarak dekat. Nah, benang sari ini agar mudah diamati, saya akan melepas mahkota bunga ini satu persatu menggunakan pinset. Ini adalah bagian kelopak bunga yang sudah kita amati tadi. Setelah kita mencopot bagian mahkota dan bagian kelopak dari bunga kembang sepatu, berikutnya kita akan mengamati benang sari. Benang sari ini dia tumbuh yang kecil-kecil ini yang berwarna kuning. Kemudian tangkai putik yang keluar menjulur dari tangkai bunga itu berisi kepala putik yang berbentuk oval berwarna kuning bagian atasnya. Kemudian sedangkan untuk benang sari, tangkai bunga tangkainya berbentuk tabung mengelilingi yang berbentuk tabung mengelilingi tangkai putik. Kepalanya berisi serbuk sari yang berwarna kuning dengan jumlah yang cukup banyak. Nih, ini adalah benang sarinya. Putik ini merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan, sedangkan benang sari yang ini merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan bunga kembang sepatu. Langkah berikutnya saya akan menggambar struktur dari bunga kembang sepatu.
ini merupakan struktur dari bunga kembang sepatu. Selanjutnya kita akan menghitung berapa jumlah benang sari yang terdapat pada kelopak pada bunga kembang sepatu. Hitung satu persatu. Satu, dua, tiga, empat. Semua benang sarinya itu berjumlah 78 buah. Giliran berikutnya adalah struktur dari bunga kembang sepatu adalah kepala putik. Kepala putik di bunga ini berjumlah ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita bisa ambil satu-satu menggunakan pinset. Ini merupakan tangkai putik. Selanjutnya saya akan mengamati bakal biji pada bunga kembang sepatu. Di sini saya membutuhkan pisau untuk memotongnya nanti. Saya akan membelah dari tangkai putik hingga ke dasar bunga. Lakukan secara hati-hati. Ini adalah ovarium dari bunga kembang sepatu, dimana di dalam ovarium ini terdapat bakal biji. Bakal biji ini terletak di dalam bakal buah, bentuknya pipih, warnanya putih, dan berukuran relatif kecil. Bakal bunga sepatu ini berfungsi untuk melindungi sel telur dan sebagai tempat di mana sel telur dapat bekerja. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum ini adalah struktur bunga kembang sepatu itu adalah lengkap, mulai dari ada kelopaknya ini, kemudian ada benang sari yang ini, dan ada lagi putik yang ini, yang memungkinkan tanaman untuk melakukan perkembangbiakan melalui penyerbukan dan pembuahan. Karena pada bunga kembang sepatu ini disebut juga dengan bunga lengkap atau bunga sempurna. Disebabkan oleh bunga kembang sepatu memiliki benang sari dan kepala putik pada tumbuhan yang sama. Demikianlah praktikum IPA yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.